Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video-video di channel ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang rancangan Allah indah atas kehidupan kita. Saudara, segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam otoritasnya. Dari zaman ke zaman, dari kekekalan kepada kekekalan, semuanya ada di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Bahkan kehidupan kita, saudara, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Allah Maha Tahu, Dia tahu hari esok, dan Dia tahu segala sesuatu akan kehidupan kita. Dia sudah rancangkan rancangan-rancangan yang indah atas seluruh kehidupan kita. Itu yang Dia tegaskan di dalam firman-Nya, saudara. Itu sebabnya kita akan belajar di dalam 3 seri video ini bagaimana supaya rancangan-rancangan Allah digenapi di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menikmati rancangannya yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, Allah menegaskan kepada umat-Nya bahwa Dia memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera atas umat-Nya. Allah menegaskan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, di dalam konteks ini, umat-umat Tuhan sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka begitu menderita, mereka begitu tersiksa, mereka begitu tertekan dengan kondisi yang ada. Mereka berpikir bahwa seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka. Memang mereka berada di pembuangan Babel oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka di masa lalu. Tetapi namun demikian, saudara, Allah menegaskan kepada mereka bahwa Allah memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera bagi mereka. Dan Allah akan menggenapi rancangannya
atas mereka. Sekalipun saat itu mereka begitu menderita, sekalipun saat itu keadaan mereka begitu menyedihkan, dan mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli akan mereka, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera atas mereka. Saudara, kalau bagi umat-umatnya yang sedang begitu menderitanya di dalam penawanan di Babel oleh karena pelanggaran mereka, namun Allah menegaskan bahwa rancangan-rancangan damai sejahteranya pasti akan digenapi atas umatnya. Maka saat ini saudara, apapun yang menjadi keadaan kita, apapun menjadi keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, ketahuilah bahwa rancangan Allah indah atas saudara. Bagaimanapun masa lalu saudara, ketahuilah bahwa rancangan Allah indah atas saudara. Sekalipun di masa lalu saudara-saudara penuh dengan pelanggaran, dan hari ini mungkin saudara sedang menjalani satu proses akibat dari pelanggaran-pelanggaran saudara di masa lalu, sama seperti orang Israel yang dibuang ke Babel akibat pelanggaran mereka di masa lalu. Namun demikian, Allah masih menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bagi umat-umatnya. Demikian juga untuk saya dan saudara, bagaimanapun masa lalu saudara, dan mungkin hari ini saudara sedang diproses oleh karena masa lalu saudara, ketahuilah hari ini firman Allah datang kepada saya dan saudara bahwa rancangan Allah indah atas kehidupan kita. Dia sedang mempersiapkan rancangan yang indah, dan rancangan tersebut akan digenapinya di dalam kehidupan kita. Yang saya rindu kita belajar saudara di video ini dan dua video selanjutnya adalah apa yang menjadi bagian kita supaya rancangan damai sejahtera Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal di dalam konteks firman Tuhan ini yang merupakan bagian kita supaya rancangan Allah digenapi dalam hidup kita. Di dalam video yang pertama ini kita akan belajar hal pertama yang menjadi bagian kita supaya rancangan damai sejahtera, rancangan Allah yang indah digenapi dalam hidup kita. Itu ada di ayat 12. Setelah di ayat 11 Allah menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera atas umat-umatnya. Dia menegaskan bahwa Dia akan memberi hari depan yang penuh harapan. Maka ayat 12 Dia berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Saudara, hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang menjadi bagian umatnya supaya rancangan Tuhan digenapi adalah bahwa apabila umatnya berseru kepada Dia, apabila umatnya datang untuk berdoa kepada Dia, maka Dia akan mendengarkan mereka. Itu ditegaskan oleh firman Tuhan setelah di ayat 11 Dia berkata bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan bagi umat-umatnya. Artinya yang pertama saudara, yang menjadi bagian umat-umatnya supaya rancangan Allah digenapi dalam hidup mereka, yang menjadi bagian mereka yang pertama adalah mereka harus hidup berseru kepada Tuhan, minta tolong di hadapan Tuhan. Mereka harus hidup berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mendengarkan mereka. Mereka yang sedang ada dalam penderitaan, mereka yang sedang ada dalam tawanan, mereka yang sedang begitu menderita. Harapan dari Tuhan yang begitu indah atas mereka adalah bahwa
Allah menyiapkan rancangan damai sejahtera bagi mereka. Dan rancangan damai sejahtera itu akan digenapi atas hidup mereka. Allah akan mendengarkan mereka kalau mereka hidup berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, yang menjadi aplikasinya bagi kita saat ini adalah, kalau saat ini saudara sedang mengalami satu situasi yang berat, satu kondisi yang berat dalam kehidupan saudara, yang membuat terkadang kita berpikir saudara bahwa tidak ada harapan, yang membuat terkadang kita merasa bahwa masa depan begitu suram. Tetapi saat ini kita belajar firman Tuhan, bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera atas kita umat-umatnya. Dia punya rancangan hari depan yang penuh harapan atas kita umat-umatnya. Dan firman-Nya menegaskan di ayat 12 bahwa yang menjadi bagian kita adalah hiduplah berseru kepada Tuhan, hiduplah berdoa kepada Tuhan, dan Dia akan mendengarkan kita dan menggenapi rancangan-rancangan damai sejahteranya atas kita. Kalau saat ini saudara rindu rancangan Allah digenapi dalam kehidupan saudara, maka hiduplah dalam doa di hadapan Tuhan. Maka hiduplah dalam seruan-seruan di hadapan Tuhan. Jadikan Tuhan tempat kita berseru saudara. Jadikan Tuhan tempat kita mengadu. Jadikan Tuhan tempat kita menyerahkan segala kondisi kita yang ada saat ini. Dan kalau kita berseru kepada Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Dia pasti akan mendengarkan kita. Dan rancangannya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini begitu indah firman Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kita, seberapa berat pun itu, sama seperti orang Israel yang sedang ditawan di Babel, ada janji Tuhan yang indah bagi setiap umatnya dan bagi kita juga saat ini, bahwa apapun kondisi kita, Allah punya rancangan yang indah atas kehidupan kita. Dan kita sudah belajar di video pertama ini saudara, yang menjadi bagian kita untuk digenapinya rancangan Allah atas kehidupan kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Kita harus hidup berdoa kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa dan seruan di hadapan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dalam seruan dan doa di hadapan Tuhan. Maka rancangan damai sejahtera Allah akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan menjalani hari-hari kita dalam doa dan seruan kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di mana hari ini kami kembali sudah belajar bahwa apapun keadaan kami, Engkau punya rancangan damai sejahtera atas hidup kami. Dan yang menjadi bagian kami untuk digenapinya rancangan damai sejahtera-Mu adalah ketika kami hidup dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu. Kami mau hidup dalam doa dan seruan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setiap hari
atas mezbamu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus surapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus surapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang.